Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad habibi rabbil alamin. Rabbi yassir sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut belajar bersama-sama dengan temanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha pemberi, yang mana Allah Subhanahu wa taala gak pernah memberi hambanya pahala begitu saja, akan tetapi pasti akan memberi pahala sebanyak-banyaknya pahala. Allah adalah maha pemberi, pemberinya yang tidak meminta balasan, pemberinya yang tanpa batas, pemberi yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh memberi dan menuntut pemberiannya itu. Bagaimana itu? Manusia tidak boleh kalau misalkan memberi hadiah ke teman-temannya tapi meminta balasan hadiah juga, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh seperti itu, karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala maha pemberi yang boleh menuntut untuk pemberiannya. Apa tuntutan Allah Subhanahu wa taala? Tuntutan Allah Subhanahu wa taala gampang. Allah hanya mau kita semua beribadah kepadanya di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Kita tidak melupakan Allah, kita tidak bermaksiat kepada Allah, kita mencari keridhaannya Allah, kita tidak membuat Allah murka kepada kita. Itu yang Allah inginkan, hanya itu saja. Karena semua itu Allah berikan kepada kita pahala tanpa batas. Allah selalu memanggil hamba-hambanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memanggil hamba-hambanya di malam hari, di waktu qiyamul lail, di waktu bangun malam. Allah mengatakan, apakah ada yang meminta ampunan kepadaku? Apakah ada yang bertobat kepadaku? Apakah ada dari hamba-hambaku yang mempunyai hajat? Mintalah, aku akan kabulkan hajatmu. Aku akan berikan apa yang kamu mau. Jadi sayang kalau kita meninggalkannya di waktu-waktu tersebut dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memanggil satu persatu, bahkan Allah memanggil di setiap waktu kita agar kita menuju ke pintunya Allah Subhanahu wa taala, agar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pintunya Allah Subhanahu wa taala itu, pintu pendekatan diri kita kepada Allah itu tidak akan tertutup, kecuali disabdakan Rasulullah di dalam hadisnya, di saat terbitnya matahari dari timur ke barat dan di waktu nyawa seorang hamba sampai di tenggorokan. Allah SWT tidak menciptakan siapapun hambanya untuk mengikuti hawa nafsunya, keinginan kita. Sebenarnya nafsu itu jahat. Nafsu itu jahat banget. Dia mau sesuatu, bahkan sesuatu itu kita tidak bisa melihatnya sekarang. Kalau itu baik untuk kita atau tidak baik untuk kita. Tapi kalau turutin terus-menerus mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Habib Ali mengatakan, Allah SWT tidak menciptakan kita untuk mengikuti hawa nafsu kita, tapi Allah SWT menciptakan kita untuk mengikuti perintah-perintah Allah SWT agar kita bisa melawan hawa nafsu kita. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita, termasuk orang yang menang, orang yang berhasil. Kenapa? Karena yang berhasil melawan hawa nafsu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah mereka akan rindu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti itu, mereka jalan di jalannya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali Al-Dufri juga mengingatkan agar selalu memperbaharui iman kita di setiap saat dengan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syahadat ini semoga Allah membukakan hati kita untuk menuju ke jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyiapkan hati diri kita untuk memahami arti makna rindu, makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita dikuatkan jalan kita untuk beradab, dan sebaik-baiknya adab kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa adabnya saat kita beribadah atau kita melakukan kebaikan. Rasulullah SAW adalah pintu untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu pintu yang paling kuat untuk sampai kepada Allah yaitu dengan cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Karena
kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan sampai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita kisah Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Kebanyakan yang kita baca dari cerita beliau ini tidak ada yang mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi langsung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman dahulu ya, karena di zaman dahulu itu mereka sangat kuat imannya sehingga mereka tidak membutuhkan siapapun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman sekarang ini tidak mungkin bisa sampai kepada Allah kecuali melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mencintai Rasulullah dulu, baru dari situlah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cinta sama Rasulullah, bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menuju kepada Rasulullah, bagaimana cara mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku Nabi Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu. Ayat ini salah satu makna bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah karena itu jalan yang paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan setiap orang yang berdoa itu tidak pasti dikabulkan atau enggak pasti sampai ke langit ketujuh atau diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya tersebut, kecuali doa itu diawali bersolawat kepada Rasulullah dan diakhiri solawat kepada Rasulullah, karena dengan solawat tersebut doa itu akan cepat dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.